Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Prilly Latukonsina dan Syainu Febrianti dituntut untuk mengeluarkan air mata yang tidak biasa dalam film terbaru mereka. Berikut cerita selengkapnya. Cerita kali ini datang dari aktris cantik dan berbakat yaitu Prilly Latukonsina. Dijumpai dalam acara peluncuran film Budi Pekerti beberapa waktu lalu di Jakarta Selatan. Prilly menceritakan usaha keras yang dilakukan dalam film terbarunya. Banyak proses yang belum pernah Prilly lakukan di film-film sebelumnya. Prilly mengaku perannya kali ini sangat berbeda dengan peran yang ia dapat di filmnya terdahulu. Dan juga pada saat proses syuting, Prilly merasakan seperti sedang sekolah akting kembali. Bagaimana mendalami kita tuh panjang banget prosesnya ya. Belajar bahasa Jawa 3 bulan, reading, terus readingnya juga bukan bareng-bareng sama pemain aja, tapi juga ada reading sesi berdua sama Kak Regas, mempelajari otot muka aku sendiri. Banyak banget proses-proses yang selama ini tidak pernah aku dapatkan di film-film sebelumnya gitu. Dan karakter Tita juga belum pernah aku dapatkan di film sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film aku sebelumnya, aku biasanya kalau acting tuh ya eksplosif gitu ya, aku meledak gitu kan, nangis ya nangis, ketawa ya ketawa. Tapi Tita nih dia lebih diam, menyimpan perasaannya di dalam gitu, cuma lewat mata aja. Nah itu menjadi sebuah tantangan buat aku gitu, yang dimana belajar banyak juga sama Kak Regas pas proses reading dan belajar bahasa Jawanya gitu. Sampai ada banyak request menarik ya Kak, seperti air mata keluar dari mata kiri aja gitu. Terus dialog ini sambil gigit bibir, abis dialog jangan lupa menelan ludah. Nah detail-detail kayak gitu aku nggak pernah pelajarin tuh sebelumnya, tapi sama Kak Regas aku jadi tahu, oh artinya air mata keluar dari mata kiri tuh ini, oh ngegigit bibir tuh ini, oh nelan ludah tuh begitu gitu. Jadi aku mempelajari banyak hal baru lah sama Kak Regas, dan aku bersyukur banget bisa jadi bagian dari Budi Pekerti ini karena aku ngerasa jadi sekolah acting lagi gitu. Kayak punya pengalaman sekolah lagi gitu, yang mempelajari muka, mempelajari emosi, belajar bahasa Jawa. Dan senang sekali ngelihat keseluruhan filmnya, karena film Budi Pekerti ini mengangkat isu yang menurut aku juga penting banget untuk sekarang ini ditonton sama semua generasi, apalagi yang punya sosial media, supaya mereka juga bisa menggunakan sosial media secara bijak. Jadi aku senang banget bisa menjadi Tita di film Budi Pekerti ini. Konon katanya menurut orang Yunani, keluar air mata dari mata kiri itu menandakan rasa sakit dan kepedihan gitu. Iya, kan dari Kak Regas juga. Terima kasih. Yang pasti pertama kali Regas meminang saya sebagai Berani. Saya terharu sekali tentu saja, karena Regas Banuteja adalah salah satu sutradara yang aset negara di negeri ini menurut saya. Dan ketika dia datang meminta saya main di filmnya dan menjadi center karakter di filmnya, tentu saja saya merasa sangat bersyukur, karena pasti ini akan dibuat secara sungguh-sungguh dan pasti ada pengerahan yang sungguh-sungguh ketika Regas menggarap karya-karyanya. Nah ketika dia presentasi tentang bagaimana cerita tentang Budi Pekerti ini, awalnya aku pikir Budi Pekerti aneh banget sih, Budi Pekerti emang apa, si Budi Pekerti ini kan title yang sangat bagus, tetapi untuk sebuah judul film itu akan sulit nggak ya, ini akan dijual, atau maksudnya berani banget ya Regas memberi nama Budi Pekerti untuk title ini. Tapi ketika dia menceritakannya, ternyata wah ini tantangan besar buat saya, karena biasanya saya bermain film kalau nggak larger than life, saya main di teater yang proyeksinya besar. Di sini saya harus bermain dengan sangat subtil, artinya kehidupan sehari-hari 1:1 atau 1-1. Jadi benar-benar perasaan yang terdalam tuh harus tercapture dan sangat intens sekali. Jadi si skrip ini juga aku baca, Bu Prani ada di situ di setiap scene, yang mana nggak ada nafas jeda yang lega gitu kayaknya ketika dia cerita. Makin lama konflik makin menggulung, dan ini di deliver dengan proyeksi yang sangat sederhana dan kehidupan sehari-hari. Saya sebagai aktor melihat ini adalah satu peluang saya untuk menantang diri saya sendiri yang biasa bermain dengan
proyeksi besar. Jadi gitu sih kira-kira. Saya sangat bersyukur, dan yang pasti mungkin teman-teman sudah menonton di sini. Saya tidak perlu lagi menceritakan apa isinya. Kita semua sudah tahu ini adalah hal yang sangat penting menurut saya untuk bisa disebarkan di seluruh Indonesia, bahwa kita perlu berkesadaran penuh untuk memberikan reaksi kepada apapun di media sosial yang dampaknya bisa sangat buruk kepada seorang. Iya, ini surprise dari Regas sebenarnya. Karena pada scene itu Regas menginginkan saya meneteskan air mata. Jadi kayak gimana ya, tes gitu. Nah sementara saya tuh nggak pernah menangis seperti itu. Selalu kalau saya nangis ya nangis, tapi tidak yang meneteskan air mata. Tipe air mata saya mungkin nggak kayak gitu. Tapi mungkin kalau metodenya ini bisa dicoba ya. Kiri. Nah itu cukup surprise ya, karena pada saat itu sih saya udah membayangkan given circumstance Bu Prani ya, tentu saja ya. Ketika saya berbaring dan sudah membayangkan Pedro, itu kan harusnya mendengarkan itu gitu. Dan dia bersedih karena apa yang diajarkan dan prinsip yang diajarkan ternyata tidak terbukti gitu. Tapi ternyata yang muncul suara anak-anak. Jadi saya harus ke switch juga. Tapi itu pada awalnya saya kaget dan tapi harus tenang kan. Nah kemudian saya juga mengizinkan itu sebagai stimulus saya untuk mendorong emosi pada saat itu, dan sangat membantu karena saya meneteskan air mata. Bullet test. Cerita terhangat dari Prilly Latukonsina dan Syah Indah Febrianti tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Pemirsa, saksikan terus program Cerita Selebriti hanya di BRTV. Pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan program siaran BRTV lainnya melalui streaming di www.brtv.co.id atau melalui aplikasi Genflix dan Icon TV. Jangan lupa follow Instagram kami di @cerita.celebrity. Akhir kata, saya Novia Pilda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa.